Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang IRD, spesifikasi file, dan juga pengkodean. IRD, spesifikasi file, dan pengkodean adalah tools untuk analisa perancangan sistem yang berbasis objek. Pada pertemuan 3 kita sudah membuat ataupun membahas tentang analisa perancangan sistem dengan pendekatan analisa model driven. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Unified Modeling Language atau UML. Ya. UML. Sebelumnya kita sudah membahas IRD itu untuk membuat perancangan sistem ya, yang berhubungan dengan data. Bagaimana merancang sebuah sistem menggunakan Unified Modeling Language? Kita akan bahas satu persatu. Apa itu UML? Ya. Kita lihat dulu terminologi dari UML. UML itu adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh model-model atau metamodel tunggal ya, yang membantu pendeskripsian desain perangkat lunak khususnya pada sistem menggunakan program yang berorientasi objek. Jadi di dalam UML ini kita akan membuat desain perangkat lunak menggunakan notasi-notasi yang sudah ada di dalam notasi ataupun sistem di UML. Di dalam UML itu nanti kita akan menggunakan beberapa diagram ya, menggunakan beberapa diagram UML untuk membuat sistem ataupun membuat modelnya. Yang pertama ada pemodelan use case. Pemodelan use case atau use case diagram ini adalah urutan transaksi dari aktor pada sebuah sistem. Ya. Jadi use case ini nanti membuat urutan-urutan bukan hanya transaksi tapi adalah proses ya, proses yang dilakukan oleh aktor pada sistem. Kemudian menggambarkan apa yang sistem lakukan dari perspektif user. Jadi lewat use case kita bisa tahu apa yang digambarkan oleh sistem lewat perspektif user. Kemudian di dalam use case juga ada skenario yang menjadi satu untuk tujuan user. Ya. Keuntungan menggunakan use case ini ada beberapa keuntungan. Menangkap kebutuhan fungsionalitas dari perspektif user. Jadi secara fungsional user ada memiliki kebutuhan apa terhadap sistem baru ataupun sistem yang akan dibuat, akan dirancang itu memberikan perspektifnya. Jadi dari perspektif user itu bisa dimunculkan. Kemudian mendeskripsikan atau memberi deskripsi yang jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Jadi dengan use case kita akan punya deskripsi yang jelas, konsisten terhadap sistem yang akan dibuat. Kalau menggunakan IRD kemarin kita masih belum konsisten, belum jelas ya. Dengan menggunakan use case itu akan kita lebih mudah dalam mendeskripsikan apa-apa yang akan digunakan oleh sistem. Kemudian dasar membentuk tes sistem. Jadi menggunakan use case ini juga menjadi sebuah dasar ketika membuat tes sistem atau nantinya kita akan membuat tes ya, black box testing ya, itu bisa lewat use case ini gitu.
Kemudian menyediakan kemampuan untuk melacak kebutuhan fungsional ke dalam kelas aktual atau dan operasional operasi sistem. Jadi ketika melacak kemampuan-kemampuan ataupun kebutuhan dari sistem secara fungsional sudah bisa diketahui di dalam use case diagram ini. Fungsinya yang selanjutnya ada berfungsi sebagai unit estimasi. Ya. Jadi lewat use case ini kita bisa mengestimasi ada berapa sistem yang akan dibangun, ada berapa proses yang akan dibuat. Kemudian unit terkecil dari delivery. Ya. Jadi use case ini bisa dibuat unit-unit terkecil, proses-proses terkecil di dalam sebuah sistem. Ya. Nah, use case ini nanti ada beberapa simbol, ya, ada beberapa simbol yang harus diketahui. Simbol use case ini ada aktor, ya. Aktor, ya. Seseorang atau sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem. Ini aktor. Ya. Seseorang atau apa aja, ya, seseorang atau sesuatu yang berhubungan dengan sistem. Ini disebut sebagai aktor. Contohnya, ini ada administrator memanipulasi data, ini menginput data atau admin. Aktor tidak harus manusia, ya. Jadi nanti buat aktor itu belum tentu tidak harus dari manusia, bisa juga dari sistem. Ya. Kemudian use case dilakukan oleh aktor. Ya, use case ini dilakukan oleh aktor. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian ada eclipses, ya. Kalau ini bentuknya seperti orang, ini aktor. Kemudian kalau eclipse sini, ini menyatakan fungsi lengkap, ya. Menyatakan fungsi lengkap yang dilakukan oleh aktor. Nanti eclipse ini apa aja namanya, ya, fungsi lengkapnya. Kemudian eclipse juga merupakan skenario use case, biasanya secara tekstual. Kemudian menggambarkan di mana level user dan respon sistem. Ya. Bebas dari teknologi dan mekanisme detail, terutama yang berhubungan dengan antar muka user. Jadi di dalam use case ini ya, tidak tergantung dari respon, tapi ini adalah gambaran dari sistem. Ya, menggunakan use case ini, menggunakan Eclipse ini untuk membuat proses apa aja yang dilakukan. Eclipse juga berisi nama dari use case. Jadi di sini ada namanya, nama use case-nya, nama prosesnya. Ditempatkan dalam batasan sistem yang dimodelkan. Nah, nanti ketika membuat sebuah use case itu harus ada boundary atau batasan sistemnya yang dimodelkan. Nah, contoh di sini, contoh sebuah use case. Di sini ada 3 aktor, ya. Ini ada manajer penjualan, kemudian ada penjual dan ada sistem. Ya. Ini aktornya sistem. Bagaimana cara membaca sebuah use case ini? Jadi aktor manajer penjual ini membuat batasan, ya, membuat batasan sistem lah. Ya. Kemudian sistem ini mengupdate rekening. Ya, apa yang dilakukan oleh di sini membuat batasan, ini oleh sistem akan diupdate rekeningnya, rekening apa aja. Gitu. Kemudian ada penjual si penjual ini menganalisa resiko.
Kalau dilihat di sini, ini adalah sistem di perusahaan penjualan ya. Ini ada manajer penjualan, ini ada penjualan atau salesnya. Ini manajer. Nah, use case-nya dia melakukan ini, menganalisa risiko, kemudian membuat kesepakatan harga, kemudian merekam kesepakatan. Ya. Ada proses include-nya, ada proses include ketika menganalisa risiko, yaitu kesepakatan nilai. Ketika menganalisa risiko itu ada include nilainya. Kemudian ketika kesepakatan harga ada ini include nilai, kesepakatan nilai. Jadi ibaratnya ini adalah penjual itu memberikan atau membuat analisa risiko kepada calon pelanggan. Gitu. Selanjutnya yang kedua ada activity diagram. Dalam UML tadi sebelumnya ada use case diagram, kemudian yang kedua ada activity diagram. Apa itu activity diagram? Ya, activity diagram ini adalah teknik untuk menggambarkan logik atau logika prosedural proses bisnis. Ya, dalam beberapa hal mirip sebuah diagram alir. Kalau sebelumnya pernah belajar tentang diagram alir data, nah ini hampir sama. Activity diagram menggambarkan alir data atau diagram alir. Perbedaan antara kedua ya, diagram hanya mirip dalam activity. Notasi diagram alir adalah diagram activity mendukung behavior paralel. Nah, kita lihat contohnya ini activity diagram. Activity diagram untuk ini ada mulai ya, start, simbolnya dengan lingkaran hitam, mulai start. Kemudian prosesnya, aktivitasnya adalah menerima pesanan, ya, penjual menerima pesanan. Kemudian ada proses yang bercabang. Ketika pesanan ini sudah diterima, aktivitas selanjutnya adalah mengisi pesanan. Ya, mengisi pesanan. Kemudian ada proses yang bercabang di sini adalah mengirimkan invoice. Ya. Nah, kemudian ada proses bercabang di sini. Jika barangnya ada, ini proses bercabang ini apa ini enggak jelas. Pengiriman pesanan ya, pengiriman pesanan ini pengiriman biasa. Oh, ini ada dua. Jadi mengisi pesanan menggunakan proses apa? Semalam atau yang biasa. Ya. Kalau yang semalam diproses ya ini langsung ini. Kalau cuma yang biasa di input ya. Pengiriman biasa ini semalam. Ini ada pilihan pengiriman. Kemudian prosesnya masuk ke sini dan sampai ke sini. Kalau sini udah milih semalam misalnya, masuk lagi ke proses yang jadi satu, yaitu di sini sudah mengirim invoice, kemudian menerima pembayaran. Ya, ada proses yang bersamaan ketika mengisi pesanan. Ini ada mengirim invoice, kemudian menerima pembayaran. Nah, setelah prosesnya selesai, maka menutup pesanan. Selesai end. Jadi kalau dimulai dengan lingkaran hitam penuh, kalau selesai end-nya adalah lingkaran di dalamnya ada lingkaran kecil penuh hitam. Ini contoh dari activity diagram.
Kemudian yang ketiga adalah kelas diagram. Kelas diagram ini mendeskripsikan jenis-jenis objek, ya, jenis-jenis objek dalam sistem, ya, dalam hubungan statis terdapat di antara mereka. Di dalam kelas diagram nanti terdapat ini properti dan juga operasi dari sebuah kelas. Ya. Ada hubungan-hubungan atau batasan-batasan yang terdapat di dalam objek. Di dalam kelas diagram dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nama kelas, ada atribut, dan operasi. Nah, di dalam kelas diagram juga ada properti, ya. Properti mewakili struktur dari sebuah kelas. Nah, juga konsep tunggal, tetapi tampak seperti dua notasi yang berbeda. Kemudian atribut ini mendeskripsikan properti dari sebaris teks, ya, di dalam kotak kelas. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi ini sebuah garis solid antara dua kelas yang ditarik dari kelas sumber ke kelas target. Nama properti bergerak sampai tujuan akhir, ya, sebuah asosiasi dengan multiplicity. Contoh di sini susunan atribut kelas diagram. Kelasnya, nama kelasnya adalah pesanan, ya. Jadi kalau membuat kelas diagram ini kotak kayak kelasnya, nama kelasnya adalah pesanan. Kemudian ada atributnya, ada atribut date receive. Date receive ini tipe datanya date, ya, integer. Kemudian is, ya, prepaid boolean integer. Input integer. Ada line item atau order line, ini order integer. Susunan asosiasinya seperti ini. Jadi di dalam pesanan itu dia akan melihat date-nya. Kemudian is prepaid, apakah sudah membayar, ya. Dan juga antrian barang, nomor antrian barang. Nanti kita lihat secara detailnya lagi, contoh dulu. Kemudian yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram. Sequence diagram ini menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengurutan pesan dari atas ke bawah. Ya. Ini contoh sequence diagram. Ini contoh sequence diagram. Untuk ini contohnya ada aktornya, pengguna, ya. Pengguna, kemudian ini ada aliran data memasukkan kartu, ya, hampir sama kayak activity diagram, tapi di sini lebih ke proses layar, ya. Ketika memasukkan kartu, ya, kemana ini? Nah, ini layarnya ataupun prosesnya, interface-nya kotak kartu, ya. Kemudian ada proses validasi. Ini proses validasi atau proses, kalau proses ini lingkaran anak panah. Kalau bentuk layar ini lingkaran ada seperti ini. Memvalidasi kartu, ya, prosesnya memvalidasi kartu. Ketika prosesnya selesai, ternyata ini, nah ini akan ada proses berulang. Ternyata kalau kartunya tidak valid akan mengeluarkan kartu, berarti ke kotak kartu. Tapi kalau valid, nah ini kalau valid, apakah kartu valid? Nah kalau valid, tampilkan menu pin. Ini ada proses.
Jadi proses ini ya, ini ada garis panjang. Garis panjang ini adalah memperlihatkan bahwa sebuah proses ketika memasukkan kartu sampai selesai ini belum berakhir. Ini menambahkan pin, ya, menambahkan pin ini ya, gitu. Nanti ada proses selanjutnya yang bisa dilihat. Kemudian ada komponen diagram. Komponen diagram ini adalah cara pelanggan ingin berhubungan dengan perangkat lunak, dan komponen bukanlah sebuah teknologi. Jadi komponen diagram ini menggambarkan dari diagram sebuah sistem. Ya, diagram sebuah sistem itu menggunakan teknologi apa, atau apa aja yang digunakan ketika membuat sebuah sistem, ya, menganalisa sistem. Contoh di sini sistem penyewaan online. Sistem penyewaan online itu ada komponen apa aja? Komponennya ada PHP, ada bahasa programnya menggunakan PHP. Kemudian ada komponen jQuery, ada CSS, ada Bootstrap. Ya, ini sistemnya. Kemudian sistem ini juga didukung oleh XAMPP. Ya. XAMPP versi berapa? Kemudian di XAMPP ini di bawah sistem apa? Nah, ini pakai Windows 7 Start. Ya. Kemudian sistem ini, ya, penyewaan online ini menggunakan ini teknologi ini, ya, apa namanya? Ada kelas tabel booking. Di bawah sistem apa? MySQL database. Gitu. Jadi komponen ini membuat ataupun menampilkan komponen-komponen apa aja yang dibuat oleh sistem. Ya. Kemudian ada deployment. Ya, diagram deployment. Kalau diagram deployment, diagram ini menunjukkan susunan fisik, ya, sebuah sistem. Menunjukkan bagian perangkat lunak mana yang berjalan pada perangkat keras tersebut. Jadi contoh tadi penyewaan online tadi, ya, penyewaan online ini di dalam deployment diagram di bawah sistem nih web server. Web server, di dalam web server ada apa aja? Ada aplikasi ini tadi penyewaan online, ada PHP, ada style sheet, ya, kemudian ada jQuery, Bootstrap, XAMPP, ada Windows 7. Kemudian digunakan apa? Web browser dan operating system. Di dalam database server ini ada apa? Ini ada database MySQL dan tabel booking atau database booking. Nah, oke, selanjutnya kita membuat sebuah studi kasus perpustakaan. Ya, sebelumnya kita sudah pertemuan 3 ya kalau nggak salah tentang studi kasus perpustakaan. Di sini seorang calon anggota yang belum menjadi anggota, proses pendaftaran yang pertama, seorang calon anggota yang mau menjadi anggota mendaftarkan diri dengan mengisi formulir. Ya. Setelah formulir diisi, maka calon anggota tadi diinput ke dalam sistem oleh pustakawan. Pustakawan mencetak kartu anggota. Kemudian proses yang kedua adalah pengolahan. Pustakawan memasukkan data koleksi, ya, pengolahan buku ini yang dibeli ke dalam sistem. Proses pengolahan akan dilaksanakan oleh pustakawan. Kemudian mencetak label untuk masing-masing koleksi. Kemudian ada proses peminjaman. Proses peminjaman ini koleksi ataupun buku-buku yang sudah ada di dalam perpustakaan akan diproses. Ya,
buku dapat dipinjam kepada anggota. Saat anggota meminjam buku, meminjam koleksi buku, pustakawan akan memasukkan nomor anggota ke dalam sistem dan menyimpan data pinjaman menjadi sebuah form ya, untuk dilengkapi. Kemudian pengembalian, pustakawan mencatat data pengembalian, dicatat terlebih dahulu, kemudian akan melihat tanggal peminjaman. Pustakawan juga mengisi nomor dari koleksi buku yang dipinjam. Kalau ada yang harus dibayar atau denda, nih harus dicatat pembayaran dendanya. Nah, ini use case-nya. Contoh use case untuk perpustakaan. Di sini ada petugas, ya, ada aktornya petugas. Kemudian ada aktor anggota dan aktor pengunjung. Ya. Jadi aktor anggota ini pastinya sudah disimpan oleh pustakawan menjadi anggota. Kalau pengunjung ini masih calon anggota. Proses apa aja yang dilakukan di dalam usage diagram ini? Di sini ada mencari atau mengisi biodata. Kalau pustakawan, prosesnya apa aja yang dilakukan di dalam use case ini? Mengolah data pustaka. Kemudian ada mengelola anggota. Kemudian mengelola data pinjaman. Mengelola data pinjaman ini include ini peminjaman dan juga pengembalian. Kemudian mengelola data anggota ini include mengelola anggota atau menginput data pustaka. Input data anggota ini menginput data, ini membuat data anggota baru. Ini menghapus data anggota, ya. Bisa menghapus data anggota. Bisa mengubah data anggota atau mengelola. Kemudian di sini ada mengelola data pustaka. Nah, mengelola data pustaka ini apa aja? Bisa menghapus, mengupdate, dan mengolah. Nah, activity diagram seperti apa? Activity diagram di sini calon anggota, ya, kemarin sebenarnya udah ada activity-nya. Kemudian ini ada pustakawan, ini ada aplikasi. Calon anggota nah, di sini ada boundary kecil, ya. Ini berarti proses yang berbeda. Kemudian ini ada proses berbeda, ada proses berbeda. Ini ada 3 proses. Proses yang pertama ini tentang pendaftaran anggota. Kemudian proses yang kedua meminjam buku, proses yang ketiga adalah mengembalikan buku. Activity diagramnya, ya, dimulai dari kemudian ini mengisi calon anggota mengisi form pendaftaran, pustakawan menerima kemudian menginputnya, akan dicek valid apa tidak. Kalau tidak valid kembalikan untuk mengisi ulang, kalau valid dilanjutkan, diinput di dalam sistem. Nah, ketika diinput ke sistem, nah ini sistem menerima. Nah, kalau sudah selesai maka akan menjadi tercetak sebuah kartu anggota keluaran. Kemudian setelah kartu anggota keluar oleh sistem, ini menjadi kartu anggota petugas simpan. Kemudian ini oleh petugas dikembalikan atau diberikan kepada anggota menerima kartu anggota. Bagaimana proses peminjaman? Proses peminjaman setelah mencari buku, kemudian mengisi data kartu atau menyerahkan dan kartu. Nah, diproses oleh pustakawan, menginput ke dalam sistem. Sistem akan memproses, mencatat, ya, mencatat buku pinjamannya, ID anggotanya. Kemudian oleh pustakawan, sistem akan keluar berupa kartu buku, kartu pinjamannya.
ini buku sama kartu anggota dikembalikan pada anggota. Bagaimana pengembalian? Nah, pengembalian buku dikembalikan, dibawa, diberikan kepada pustakawan. Pustakawan ini mencatat, kemudian sistem akan memproses, adakah tanggal tunggakan dan sebagainya. Kemudian di sini akan dimunculkan. Kalau tidak ada tunggakan berarti proses selesai. Kalau ada tunggakan, di sini ada proses untuk melakukan pembayaran denda. Nah, kelas diagramnya. Kelas diagram dari perpustakaan. Ini ada login admin. Ya. Ada kelas login admin, kelas penpush, kemudian ada kelas denda, ada kelas pengembalian, ada kelas peminjaman buku, ada kelas buku, kemudian ada anggota. Kita lihat di sini ada relasi antar kelas, ya. Login ini petugas nih, petugas perpus. Ini ada username, password sama nama. Ya. Atributnya apa aja yang dia bisa lakukan atau aksinya dalam membuat edit logout. Admin, login admin, validasi login, logout. Kemudian ada memproses buku. Nah, ini ada kode buku, judul buku, kategori, pengarang, tanggal input, stok, gambar. Ini aksinya ada apa aja, bisa tambah, edit, hapus, tampilkan. Kelas diagram buku. Nah, kemudian sequence diagram, alir sebuah sequence diagram untuk perpustakaan. Pustakawan milih pendaftaran, memilih form utama, ini form pendaftaran. Kemudian menampilkan form utama, menampilkan form pendaftaran. Nah, ini apa aja yang diinputkan oleh pustakawan? Masukkan nama, masukkan alamat, masukkan nih submit. Ini proses ya. Ketika disubmit akan dicek nih input form pendaftaran ke dalam proses pendaftaran. Nah, ketika diproses ini akan masuk ke dalam data member. Ya. Set nama, set alamat, tersimpan di data member. Nah, ini nantinya untuk membuat UML itu menggunakan software Enterprise Architect. Ya. Untuk software bisa di-download atau nanti saya bagikan juga di Google Classroom kalau belum ada. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, contoh softwarenya. Nanti akan ada tools box di sini, kemudian ini start page. Ya, kemudian di sebelah kanan ini adalah project browsernya. Kemudian di sini ada project properties. Nah, nanti ketika membuat sebuah diagram, apakah itu use case, apakah itu kelas diagram, ada komponen, ada deployment, ini sudah ada munculnya di sini, ada pilihan. Ya. Kemudian di sini ini akan muncul nih use case atau kelas model, ya. Contoh ini membuat kelas diagram, kelas model, kemudian langkah membuat diagram. Jalankan ya, nanti pakai langsung aja. Dynamic class model, activity diagram berjalan. Oke, itu aja penjelasan dari UML, ya, UML. Kemudian
seperti sebelumnya, ada tugas untuk membuat rancangan activity diagram. Ya, activity diagram berjalan dan use case usulan. Ini untuk apa namanya project ya, project yang sedang dibuat. Nah, nanti dibuat ini activity diagramnya, ada use case usulannya. Oke, penjelasan saya sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti didiskusikan di grup dan juga di Google Classroom bisa. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.